Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Suhada. Saya merupakan dosen pada program studi kehutanan jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau dengan nomor induk dosen nasional 0022059208. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pendidikan pengajaran. Video ini merupakan bagian dari sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Hutan dengan kode FPK 3129. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi kehutanan Universitas Riau pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Dalam proses perkuliahan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi pada mata kuliah ini yaitu untuk mempelajari prinsip dan zonasi pengelolaan hutan berkelanjutan yang bertujuan membekali mahasiswa mengenai konsep, prinsip, dan teknik pengelolaan hutan secara lestari. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis potensi dan karakteristik sumber daya hutan, menyusun zonasi unit manajemen hutan, merencanakan serta memetakan pengelolaan hutan berdasarkan zonasi kawasan hutan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar tentang proses pemetaan zonasi blok pada hutan lindung, hutan konservasi, maupun hutan produksi dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen hutan yaitu 1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Dan yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang keempat, mampu merencanakan dan mengolah hutan secara lestari. Dari hasil capaian pembelajaran mata kuliah manajemen hutan tersebut, maka mahasiswa diharapkan 1. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, tujuan, fungsi manajemen hutan, serta kekhususan manajemen hutan dan kaitannya dengan disiplin ilmu yang lain. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian penguasaan hutan, perencanaan, pengukuhan, dan ruang lingkup pengelolaan hutan, serta penataan ruang pengelolaan hutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi hutan, serta pengaturan hasil hutan, zonasi unit manajemen hutan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis tentang dinamika pertumbuhan serta konsep hutan normal dan regulasi konsep ruang lingkup pengaturan hasil hutan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis metode berdasarkan luas, volume, riap, dan metode berdasarkan jumlah dan ukuran pohon. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menyusun rencana pengelolaan hutan, unsur pengelolaan hutan, monitoring evaluasi kinerja pengelolaan hutan, dan instrumen monitoring evaluasi dalam mendukung pengelolaan hutan lestari. Materi pembelajaran ini dibahas dalam satu semester yang terdiri dari yang pertama, pengantar pengelolaan hutan, yang kedua, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, yang ketiga, klasifikasi hutan, yang keempat, pengaturan hasil hutan, yang kelima, teknik pengaturan hasil hutan, yang keenam, zonasi unit manajemen hutan, yang ketujuh, pengaturan hasil hutan, yang kedelapan, konsep hutan normal, yang kesembilan, dinamika tegakan, yang kesepuluh, sistem silvikultur, yang ke-11 model struktur hutan, dan yang terakhir monitoring pengelolaan hutan lestari. Kemudian saat pembelajaran berlangsung,
saya menerapkan sistem pembelajaran. Satu, saya melakukan pembukaan dan pembacaan doa. Yang kedua, saya melakukan review materi sebelumnya. Dan yang ketiga, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa berperan aktif dengan penggunaan teknologi. Yang keempat, saya menggunakan pendekatan project based dan kolaborasi learning dengan memberikan tugas secara kolaboratif. Dan yang kelima, saya melakukan evaluasi melalui kuis dan menarik kesimpulan bersama mahasiswa. Selanjutnya, sebagai rujukan pembelajaran dan sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa, saya menggunakan beberapa strategi dengan menggunakan referensi, diantaranya menggunakan buku. Satu, Armitage 1 tahun 1998. Yang kedua, Wettinger et al. Pada tahun 2017. Yang ketiga, Davis et al. Pada tahun 2001. Kemudian yang keempat ada Suhendang et al. Tahun 2004. Dan yang terakhir Supratman dan Alam tahun 2009. Kemudian dalam perkuliahan saya menggunakan saluran komunikasi dengan menggunakan grup WhatsApp dan media lainnya. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjalankan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan kendala-kendala dalam proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan assessment dalam proses pembelajaran, saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah manajemen hutan, yaitu partisipasi aktif sebesar 20%, proyek sebesar 30%, tugas dan kuis masing-masing sebesar 5%, UTS sebesar 15%, dan UAS sebesar 15%, dan praktikum sebesar 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah manajemen hutan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa sekalian. Dalam pertemuan hari ini kita akan melaksanakan kuliah dengan materi kuliah zonasi unit manajemen hutan pada pertemuan ke-6. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan materi dengan judul zonasi unit manajemen hutan pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini, saya ingin meminta insight dari teman-teman sekalian terkait dengan materi yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Sebelumnya, pada pertemuan kelima, kita sudah melaksanakan sebuah materi kuliah dengan dua materi kuliah. Satu tentang scoring kawasan hutan, dan yang kedua tentang bagaimana kriteria. Ada yang masih ingat tentang menghitung scoring kawasan hutan? Oke, baik, silakan, Nelvi. Enggak, Pak. Kenalkan, nama saya Nelvi. Rumus untuk menghitung scoring itu ada 20 dikali kelas lereng ditambah 15 dikali kelas jenis tanah dan ditambah 10 dikali kelas curah hujan. Oke, baik. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menghitung scoring. Untuk apa? Untuk kita bisa menentukan wilayah mana yang masuk pada kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, maupun hutan produksi konversi. Nah, pada pertanyaan yang kedua, pada review materi sebelumnya, ada pertanyaan tentang kriteria hutan lindung, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Ada yang masih tahu tentang kriterianya? Oke, silakan. Izin jawab, Pak. Saya Izatul Hayati. Jadi kriteria hutan lindung itu kawasan hutan yang fungsi pokoknya sebagai pengatur tata air dan juga pencegah erosi maupun banjir, yang mana skornya itu di atas 175, Pak. Sedangkan hutan produksi yaitu hutan yang diperuntukkan untuk kegiatan eksploitasi
hasil hutan yang berkelanjutan, tidak hanya hasil hutan kayu tapi juga hasil hutan non kayu. Selanjutnya itu ada kriteria dari hutan produksi terbatas, yaitu kawasan hutan yang dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih Pak. Dengan skornya itu dari 125 sampai 174. Lalu yang terakhir kriteria dari hutan produksi konservasi, yaitu kawasan hutan yang dapat dialihfungsikan di luar sektor kehutanan, contohnya seperti pertanian. Oke, baik. Berarti pada saat pertemuan kelima sangat menyimak gitu ya, sehingga hasilnya juga baik. Oke, terima kasih banyak atas input materi yang sebelumnya sudah diberikan, sehingga dengan input itu kita bisa masuk pada materi yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini saya juga meminta teman-teman sekalian untuk mengisi link atau barcode yang ada di depan. Ini sebagai bentuk brainstorming teman-teman sekalian supaya bisa mengetahui secara awal dan supaya saya bisa mengetahui batasan informasi yang akan saya berikan pada pertemuan ke-6 ini. Baik, dari hasil yang sudah teman-teman lakukan, pada bagian yang masih berwarna biru, ini artinya yang memilihnya cukup sedikit. Tetapi pada bagian yang warna putih, fontnya besar atau hurufnya besar, ini berarti pilihan terhadap ini itu sangat banyak, gitu ya. Artinya zonasi unit manajemen hutan teman-teman kelas ini yaitu tentang pengelolaan kawasan. Ya. Oleh karena itu, dari apa yang sudah dibuat ini, saya mohon juga untuk diberikan input terkait dengan apa sih sesungguhnya zonasi unit manajemen hutan itu. Oke, baik. Dari slido.com yang sudah tadi kita lihat bersama, saya ingin minta teman-teman untuk memberikan pandangan terkait dengan zonasi unit manajemen hutan berdasarkan hasil dari kumpulan yang sudah teman-teman buat tadi di dalam slido.com. Silakan, apa itu zonasi unit manajemen hutan? Oke, silakan. Jadi, menurut saya, zonasi unit manajemen hutan ini merupakan suatu proses perencanaan maupun pengelolaan dan juga pembagian beberapa wilayah ataupun blok berdasarkan fungsi dan tujuan. Oke, baik. Ada kata kuncinya pembagian kawasan. Iya, artinya pembagian kawasan itu sesuai dengan tujuannya. Kira-kira kalau misalnya tutupannya masih hutan primer, kira-kira kalau kita jadikan hutan produksi boleh tidak? Tidak. Karena itu akan mengganggu keanekaragaman hayati pada wilayah tersebut. Maka dia harus sesuaikan dengan tujuannya. Nah, tadi yang disampaikan Doni, bahwa pembagian wilayah gitu ya, ini berdasarkan spasial. Spasial ini pun sudah dilakukan inventarisasi. Jadi tidak hanya berdasarkan peta, tapi juga dikunjungi. Apakah itu betul hutan, apakah itu betul kebun, apakah itu merupakan semak belukar. Nah, ternyata dibagi menjadi dua karakteristik sumber daya hutannya berdasarkan zonasi tadi, berdasarkan pembagian wilayah. Ada apa saja? Satu, ada kondisi biofisik, potensi sumber daya hutannya. Tadi yang saya sebut ada kayu, ada hutan primer, ada hasil hutan bukan kayu yang cukup melimpah. Kemudian ada faktor pembatasnya, ada kondisi sosial budaya masyarakatnya. Misalnya contoh ada masyarakat adat di situ. Maka apakah kita harus keluarkan dia dalam wilayah tersebut? Keluarkan atau tidak kira-kira? Tidak, karena dia adalah bagian dari unit manajemen itu. Dalam pengelolaan hutan lestari, dalam konsep zonasi, maka juga harus mengacu pada tiga fungsi ini. Ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosial budaya, dan ada fungsi ekologi. Dan ketiga ini tidak boleh terpisahkan. Kalau ekonominya rusak, maka dia akan merusak lingkungan. Gitu ya. Tapi kalau ekonominya bagus, lingkungannya rusak, juga tidak seimbang. Gitu ya. Maka ini juga harus sejalan. Setiap zona dirancang itu berdasarkan tujuan. Dan zonasi menjadi tahapan yang penting untuk mengetahui tujuan dari pembagian kawasan tersebut. Berdasarkan penetapan zonasi, hutan lindung itu terbagi menjadi tiga. Kalau kita lihat, ini ada contoh hutan lindung Bukit Berdatu di Kuantan sini, itu terbagi menjadi beberapa blok. Ada blok inti, kemudian ada blok pemanfaatan,
dan ada blok khusus. Masing-masing blok ini memiliki kriterianya masing-masing. Contohnya pada blok ini memiliki kecenderungan bahwa karakteristik kawasan itu masih merupakan hutan primer. Sedangkan pada blok pemanfaatan ini memiliki karakteristik bahwa kawasan tersebut memiliki tingkat manfaat berupa jasa lingkungan. Kalau kita lihat di hutan lindung Bukit Betapu itu banyak sekali air terjun, ada 7 air terjun. Salah satunya adalah air terjun Burung-Murai, sehingga ini sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan ekowisata. Nah, pada blok khusus ini memiliki kriteria bahwa kawasan ini memiliki kegiatan kebudayaan yang tinggi. Ada kegiatan kebudayaan, misalnya kita contohkan di sana ada makam tua, kemudian ada peninggalan kerajaan, sehingga hal ini harus menjadi kawasan yang masuk dalam kriteria blok khusus. Salah satu yang juga menjadi penting adalah pada blok khusus ini memiliki kecenderungan bahwa kawasan ini sudah terokupasi, maka kawasan ini juga seringkali menjadi area penggunaan untuk HPK, PPTPKH, kemudian juga kawasan ini juga menjadi area yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PAPH atau area pemanfaatan. Sehingga pembagian pada blok khususnya pada hutan lindung ini menjadi sangat penting untuk dipahami kriterianya sehingga zonasinya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pemanfaatan kawasan hutan. Ada yang mungkin ingin ditanyakan? Teman-teman sekalian, untuk menggali lebih banyak input dari teman-teman mahasiswa, kita membagi menjadi 3 kelompok, gitu ya. Saya ingin tahu sejauh mana teman-teman bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Oleh karena itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, silakan dibagi kelompoknya berdasarkan tempat duduk saja. Nah, yang sudah diatur. Melingkar. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, di depan kita sudah ada 3 kasus. Kasus yang pertama terkait dengan gajah mati di saat produksi, tetapi matinya tanpa gading. Yang kedua, ada berebut ruang hidup di Taman Nasional Ilo. Ini tidak hanya kaitannya dengan ruang jelajah wilayah gajah, tapi juga berkaitan dengan ruang hidup masyarakat di situ. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan masyarakat adat menempati suatu wilayah, tetapi wilayah itu ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi sebuah perusahaan. Tetapi masyarakat adat ini masih menempati wilayah itu, beraktivitas seperti biasa, tapi kemudian dia ditangkap. Dia hanya menanam ubi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi ditangkap oleh security perusahaan, dibawa ke kepolisian dan hukuman. Dianggap masuk ke wilayah kawasan hutan orang lain, mengambil kayu dan lain-lain. Memang dalam kasus ini dia menebang kayu eukaliptus itu sebanyak 12 kayu untuk menanam ubi. Nah, menanam ubi ini kasusnya di masyarakat suku Sakai. Kelompok 3 ini berkaitan dengan isu dan kasus yang sangat hangat sampai dengan hari ini terkait dengan Taman Nasional Tesunilo. Untuk kelompok 3 saya persilakan untuk menjawab. Saya Natali dari ingin memaparkan hasil diskusi kami. Jadi berdasarkan studi kasus yang kami bahas di berebut ruang hidup di Desa Milo, ketentuan zonasi seharusnya mengutamakan keseimbangan ekologi dan sosial. Dalam kasus ini, kegagalan zonasi terjadi karena negara dan rakyat berebut lahan yang sama tanpa ruang diskusi yang adil. Karena seharusnya penentuan zona zonasi ini memerlukan 3 tahap penting, seperti pemetaan partisipatif yang melibatkan rakyat, analisis pemangku kepentingan, pendekatan skala ekosistem, dan juga pengakuan hak historis yang ini mungkin sering terlewatkan dan menjadi salah satu masalah paling besar. Karena hak adat, masyarakat adat yang ada di sana itu justru tidak memiliki syarat-syarat dan bukti regulasi yang konkret dan kredibel di mata pemerintah, sehingga daerah mereka justru dapat secara konstitusional diabaikan karena mereka sendiri tidak punya izin dan syarat yang dibutuhkan. Sedangkan untuk kriteria pembagian zona seharusnya itu sudah tertata rapi, maksudnya sudah didiskusikan sejak awal.
ada 3 zona yang umumnya dibentuk. Yang pertama zona konservasi penuh yang memang diperuntukkan untuk hutan lindung, yang dimana ini berarti hutan tersebut tidak boleh mengandungi kegiatan apapun di dalam. Yang kedua adalah zona restorasi. Ini merupakan zona yang dikhususkan kepada sebuah daerah yang pernah mengalami kerusakan atau bencana. Yang terakhir adalah zona pemanfaatan tradisional, yang kriterianya merupakan daerah yang fungsinya adalah area penyangga yang memberi ruang bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal dan adat yang ada di sana. Baik, terima kasih banyak Alif. Di Taman Nasional Tesonilo itu dulunya memang adalah kawasan HPH, hak pengusahaan hutan, yang dulunya banyak sekali konversi kayu untuk dijual, gitu ya. Kawasan itu memang sesungguhnya sudah mengalami kerusakan. Maka untuk pemulihan kawasan ternyata sejalan dengan manfaat dan kebutuhan untuk Taman Nasional. Kenapa? Itu kantong habitat gajah itu ada di Taman Nasional. Maka ditetapkanlah Taman Nasional. Tapi ruang aksesnya sangat banyak. Masyarakat datang, mendiami, dan seterusnya. Sehingga sudah secara turun-temurun tinggal menetap di situ. Tetapi yang menjadi ruang yang agak miss begitu ya ketika di Taman Nasional, tidak ada semacam penegakan hukum dari awal. Nah, sehingga orang masuk gitu ya, masuk memberikan memiliki penghidupan di sana, sehingga sampai dengan saat ini pun masih bertahan gitu. Nah, akan tetapi kita harus membagi ruangnya. Kalau memang zona itu tidak lagi bisa kita pertahankan, maka kita keluarkan saja untuk kebutuhan masyarakat. Tapi tentu dengan catatan. Misalnya, oh boleh tapi hanya 1 hektar per kakak, misalnya gitu ya. Atau dia 1 daur saja, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, jangka benah namanya. Boleh 1 daur, ambillah untuk modal. Setelah itu harus ditebang, diganti. Ya, nah itu ruang-ruang hidup masyarakat yang ada di Taman Nasional itu harus diperhatikan. Jadi aspeknya tidak hanya aspek ekologi tentang gajah saja, tapi juga aspek sosialnya, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kelompok 3 boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak atas diskusi yang menariknya dari kasus-kasus kekinian yang ada di Provinsi Riau khususnya begitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui sejauh mana dari materi yang sudah saya sampaikan itu bisa teman-teman pahami. Nah, salah satunya adalah dengan teman-teman mengisi form ini sebagai form ujian, gitu ya, form ujian untuk teman-teman sekalian. Baik, saya sudah mendapatkan input evaluasinya. Saya melihat teman-teman sudah cukup memahami tentang konsep materi ini. Oleh karena itu, sebelum kita menutup, saya ingin teman-teman memberikan kesimpulan dulu. Memberikan kesimpulan. Ada yang ingin menyimpulkan tentang materi zonasi unit manajemen hutan? Terserah dari kelompok. Ada? Baik. Arum? Ya, silakan untuk kesimpulan. Silakan yang ingin menyimpulkan, tidak harus benar tapi secara umum teman-teman mengerti. Silakan. Ya. Baik, silakan Arum. Baik Pak, mungkin sebenarnya singkat saja. Jadi di dalam kita menentukan zonasi untuk setiap kawasan itu sangatlah penting untuk pemerintah atau masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut untuk dilibatkan. Terutama misalnya masyarakat adat yang secara turun-temurun kan sudah berada di suatu kawasan itu. Jadi tidak dimungkinkan untuk mengusir mereka dari tempat yang mereka sudah hidup dari zaman dahulu dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam diri mereka, Pak. Jadi kedepannya zonasi itu sangat penting dan program pemerintah untuk mendonasikan atau melakukan pemetaan atau survei lapangan itu juga harus perlu dievaluasi dan dimonitor ulang agar hutan tetap lestari dan konservasi tetap terjaga. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk Arum nih. Wow. Baik, nah kesimpulannya tadi sudah disampaikan Arum ya. Nah, tadi secara eksplisit bahwa zona itu adalah pembagian kawasan. Zona itu dibagi berdasarkan kondisi biofisik,
kemudian potensi sumber daya hutannya, dan ada faktor pembatas. Ya. Nah, 3 hal penting ini menjadi yang krusial untuk menentukan dia berada pada zona mana. Gitu ya. Apakah pada zona inti kah, zona rimba kah, atau memang dia pada pembagian kawasan untuk pemanfaatannya. Jadi tidak semua dan tidak boleh dibagi rata. Harus berdasarkan dari karakteristik sumber daya hutan. Kemudian zona terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung berupa blok perlindungan, blok inti, blok rimba, blok pemanfaatan, dan blok khusus. Mungkin demikian kesimpulan yang bisa disampaikan. Sebelum saya tutup, ada sebuah kalimat yang baik dari seorang Charles Darwin gitu ya. Mempertahankan kehidupan bukan soal kekuatan dan kecerdasan, tetapi bagaimana kita merespon perubahan. Mungkin demikian, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah manajemen hutan. Semoga menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.